setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya sahabat Mary dari SMGM Kimbana dalam program Cerita Iman edisi Rabu 26 Oktober 2022. Cerita Iman kali ini akan dibawakan oleh sahabat Lukas dari SMGM Sudiang. Sebelum kita mendengar cerita iman dari sahabat Lukas, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mempersatukan kami dalam program Cerita Iman. Dengan rendah hati kami datang kepadamu. Semoga Bapa menuntun, membimbing, dan memberkati kami, terkhusus sahabat Lukas, agar dia boleh membagikan pengalaman imannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Iman SMGM bersama saya sahabat Lukas dari SMGM Sudiang Makassar. Kita berjumpa lagi pada edisi hari ini, Rabu 26 Oktober 2022. Sahabat-sahabat terkasih dimanapun berada, dalam hidup harian kita, seringkali kita mengalami berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Seringkali tanpa kita sadari bahwa berkat Tuhan itu begitu indah pada waktunya. Seringkali kita kurang bahkan tidak menyadari bahwa berkat Tuhan itu jauh melebihi dari apa yang kita minta. Bahkan kalau saya ingat pepatah lama yang mengatakan bahwa seringkali kita minta pohon, tetapi Tuhan memberi kita hutan. Seringkali kita minta mungkin hanya secangkir air, tapi Tuhan memberi kita sumur, bahkan telaga. Sahabat-sahabat SMGM dimanapun berada, ungkapan-ungkapan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa besarnya kasih Tuhan begitu kita rasakan ketika kita hanya minta sejengkal, tetapi Tuhan memberikan kita sedepah. Kita minta yang kecil, tapi Tuhan memberi kita yang besar. Inilah yang terjadi di dalam hidup harian kita. Dan itu seringkali tanpa kita sadari bahwa besarnya kasih Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam seluruh pergumulan hidup dan kehidupan kita. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, saya teringat akan Injil Matius bab 6 ayat 33 yang mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ini persis apa yang saya alami dalam pelayanan saya, baik itu di gereja, baik itu dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam lingkungan tempat kerja. Saya mengalami bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya. Suatu pengalaman iman menarik yang baru saya alami beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu di hari Jumat, ketika anak saya sakit.
Di Kamis malam itu anak saya terganggu tidurnya karena beberapa kali harus bangun dan muntah karena dia mengalami gangguan di asam lambungnya kambuh, sehingga sampai subuh dia masih muntah, dan akhirnya jam 5.30 atau setengah 6 itu saya bawa dia ke rumah sakit Stella Maris. Dalam menghadapi kondisi anak yang sakit seperti ini, sambil jalan dalam perjalanan ke rumah sakit, saya selalu ingat dalam doa-doa saya, Tuhan tolong kami dalam kondisi seperti ini. Saya ingat Bunda Maria, ingat Sang Tabib Ilahi Tuhan kita Yesus Kristus, dan saya ingat minta doa kepada Bapak Uskup Monsinyur Gabriel Manik. Sampai di rumah sakit Stella Maris, dokter langsung ambil tindakan, langsung diinfus dan diberi suntikan anti muntah untuk lambung dan seterusnya. Kemudian anak saya bisa tidur istirahat. Lalu kurang lebih 2 jam dia bangun dan sedikit lebih baik. Akhirnya dia minta makan. Setelah makan, dokter lihat bahwa ternyata dia harus diperiksa lebih jauh. Harus dibawa ke ruang radiologi untuk diperiksa paru-parunya dan toraks. Akhirnya dia dibawa ke ruang radiologi untuk diperiksa, dan setelah itu kurang lebih 20 menit kembali dan dinyatakan bahwa hasilnya akan didapat mungkin nanti sampai sore. Dan kebetulan waktu itu ada tetangga yang juga kerja di rumah sakit Stella Maris, dan akhirnya saya titip hasilnya nanti sore di bawah. Kemudian setelah pulang ke rumah, saya menyadari bahwa betul Tuhan memberi berkat yang luar biasa. Padahal sebelumnya kami sudah siap-siap untuk opname. Sudah bawa tas besar dengan pakaiannya, dengan istri, semua kami bawa dengan makanan dan sebagainya, persiap untuk opname. Tapi ya Tuhan punya rencana lain. Dia mengalami pemulihan dan akhirnya bisa kembali ke rumah, dan dokter katakan istirahat saya di rumah. Sehingga akhirnya anak kami boleh pulang dan istirahat di rumah. Sehingga nyaris hari Jumat dan Sabtu itu istirahat di rumah. Dan Minggu saya harus ke gereja untuk mengambil hosti karena harus melayani orang sakit, komuni orang sakit. Dan kebetulan di rukun kami ada 3 orang yang harus selalu tiap minggu dilayani dengan komuni orang sakit. Dan saya ke gereja, dan mereka anak dan istri tinggal di rumah karena masih dalam pemulihan, belum bisa ke gereja. Jadi saya katakan, ya sudah, kamu di rumah saja, tinggal, tidak usah ke gereja. Saya sendiri ke gereja dan minta tolong sama teman prodiakon yang bertugas untuk mengambil hosti 3 orang yang selalu saya berikan komuni orang sakit setiap minggu. Dan selesai misa, saya juga buru-buru langsung ambil piksi saya, tempat hosti yang kecil itu, lalu saya bawa pulang untuk berikan komuni kepada tetangga yang sakit. Ketika selesai memberikan komuni kepada tetangga anggota rukun yang sakit itu, saya lihat masih ada hosti. Lalu saya berpikir, loh, ini tadi saya minta 3, kenapa dikasih lebih? Saya tidak tahu apakah teman prodiakon saya yang ambil itu sengaja kasih lebih atau apa, saya tidak tahu. Tapi dari kejadian ini saya mau mengatakan bahwa saya bersyukur bahwa Tuhan kasih lebih itu hosti karena istri dan anak di rumah tidak ke gereja. Lalu saya katakan kepada mereka, ya sudah, kamu siap untuk terima komuni, kita nyalakan lilin, kita berdoa. Padahal
dalam pikiran saya tadi saya berpikir mereka tidak sakit permanen. Mereka tidak usah dikasih komuni, toh minggu depan akan bisa pergi kerja untuk komuni. Karena yang diberi komuni itu adalah mereka yang sakit permanen. Tapi yang mungkin Tuhan punya rencana lain, anak dan istri saya bisa komuni karena ada hosti yang lebih. Dan ini saya rasakan bahwa itu berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih, pengalaman ini menjadi nyata dalam hidup saya. Saya merasakan bahwa berkat Tuhan berlimpah dalam keluarga saya. Dalam hidup harian kita, walaupun kita mungkin sedikit yang kita minta, tapi Tuhan berikan kita lebih. Persis seperti apa tadi yang saya katakan di awal, bahwa ketika kita hanya minta pohon, tapi Tuhan kasih hutan. Ketika kita hanya minta air, tapi Tuhan kasih kita sumur. Sahabat-sahabat terkasih, berkat Tuhan begitu besar kepada kita. Maka saya mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun kondisi kita, kita selalu mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Saudara dan sahabat-sahabat dimanapun berada, mengakhiri cerita iman hari ini, saya mengajak sahabat-sahabat SMGM dimanapun berada, untuk mari kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk selalu datang berpasrah diri kepada kehendak Tuhan. Ketika kita mendahulukan orang lain, ketika kita mendahulukan pelayanan kita kepada sesama kita, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, maka Tuhan akan memberikan balasan itu bahkan jauh lebih daripada yang kita harapkan. Dan itu saya mengalami sendiri. Mudah-mudahan dengan pengalaman iman ini membantu kita sahabat-sahabat SMGM dimanapun berada, kita saling menguatkan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Maka mari mengakhiri cerita iman ini, saya mengajak kita untuk selalu melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali lagi, SMGM melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami berterima kasih kepadamu atas terselesainya cerita iman dari sahabat Lukas. Engkau sendiri telah berkenan mendampingi dan menuntun sahabat Lukas dalam membagikan pengalaman imannya akan Dikau. Semoga cerita iman dari sahabat Lukas semakin menguatkan iman kami, agar kami, sahabat SMGM, semakin mantap menjadi anak-Mu, sehingga kami boleh melayani sesama dengan segenap hati. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Demikian sharing pengalaman iman dari sahabat Lukas. Terima kasih kepada sahabat Lukas yang sudah membagikan cerita iman pada kesempatan ini. Terima kasih juga kepada kita semua yang dengan setia mengikuti program cerita iman. Mari kita selalu dukung SMGM Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, tetap semangat, sehat, dan terus mewartakan kebaikan Tuhan dengan melayani sesama dengan hati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih.